Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Pak Irfai selaku narasumber pada hari ini, yang saya hormati pula Ibu Ina Garniati yang juga selaku narasumber juga pada hari ini, Bapak Ibu juga yang sudah hadir pada siang hari ini di Klinik Bisnis pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Klinik Bisnis dengan selamat, sehat, lancar, tidak ada suatu apapun. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Tuhan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin khususnya untuk Bapak Ibu P3 yang kemarin baru menjadi pendamping proses produk halal di batch 30 ya, yang sudah hadir, sudah ikut, mungkin baru pertama kali ikut di acara kita di Klinik Bisnis pada siang hari ini. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita pertama kali menjadi seorang P3 atau pendamping proses produk halal? Nah, mungkin banyak sekali dari Bapak Ibu semuanya yang sekarang sudah punya akun halal, sudah punya akun Swakarta. Nah, sekarang tinggal berdampingan. Nah, terus sekarang harus apa yang saya lakukan? Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyimak dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Irfai dan juga Bu Ina Terniati. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana dari kedua narasumber ini dalam menjalankan bisnisnya sebagai seorang pendamping proses produk halal. Dan juga perlu diketahui Bapak Irfai dan juga Ibu ini juga sudah mencapai gelar register halal advisor. Jadi tentu sudah lebih profesional, sudah memiliki pengalaman yang lebih terkait pendampingan untuk sertifikasi halal di Safety Clear. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara Klinik Bisnis pada siang hari ini dengan membaca Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kita sapa dulu untuk narasumber kita yang hadir pada hari ini. Ini terdapat dua narasumber. Tadi ada Pak Irfai dan juga Bu Ina Garniati. Mungkin kita sapa dulu. Selamat siang Pak Irfai. Selamat siang, Mas Indra. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Irfai? Alhamdulillah hari ini agak agak meriang sedikit Mas Indra karena memang Oh iya, cuaca hari ini oke. tidak apa ya. Semoga eh, Saya rasa semoga semua segera hujan daerah juga. sama mungkin. Ya, soalnya lagi musim hujan gitu ya Pak. Amin. Terima kasih Mas Indra. Oke, kita lanjut sapa ke Iya. narasumber yang kedua, Ibu Garniati. Selamat siang Ibu Garniati. Selamat siang Mas Indra. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Indra. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung saja untuk sesi yang pertama ini nanti dari Ibu Garniati dulu. Nanti silakan bisa menyampaikan materi yang ingin disampaikan, sharingnya bagaimana, menjadi seorang P3 itu bagaimana, dan bagaimana bisa mendapatkan gelar register halal terbesar. Mungkin kita langsung saja dari Ibu Garniati untuk waktu dan layar kami persilahkan. Monggo. Ya, baik terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus belajar, mengupgrade diri dan semoga terus bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain.
Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita umatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Indra yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sharing di sini. Sebetulnya hari ini bukan kesempatan untuk Pak Pugu ya, suhu saya yang harusnya menyampaikan sharing yang luar biasa. Tapi karena ada halangan, sakit beliau ya, jadi mungkin saya diberikan amanah untuk sharing kepada teman-teman di sini semua. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya manfaatnya. Baiklah, saya mulai dengan uh, share screen aja ya Mas Indra ya, biar terarah nanti apa yang saya sampaikan. Ya, sudah kelihatan ya? Masih lagi, uh, sebentar lagi mungkin terlihat. Sudah kelihatan layarnya Mas? Sudah, sudah. Sudah. Baik. Mungkin ini ya sharing dari bagaimana cara saya menjalankan pendampingan terhadap pelaku usaha sampai menjadi RHA ya. Karena mungkin ini lebih spesifik untuk para pendamping yang baru mulai. Jadi saya mulai dari yang awal dulu ya. Jadi pertama kali 2 langkah awal mempercepat proses SH. Yang pertama, segera menyelesaikan basic training di Grade Edu si halal untuk mendapatkan ID registrasi P3H. Dan setelah itu, segera menyelesaikan 3 basic training Swakarta untuk menjadi halal advisor. Nah, jadi teman-teman kalau sudah selesai di Grade Edu-nya, sudah dapat nomor ID registrasi, segera daftar ke Swakarta. Dan kalau sudah lulus di Swakarta berarti bukan P3H biasa, tapi namanya menjadi halal advisor ya, karena kita sudah melalui 2 tahap sertifikasi atau 2 kali ujian. Berbeda dengan P3H yang lain ya, yang mungkin dari APP lain hanya di nomor 1 aja ujiannya. Oke, selanjutnya, oh ya ini layarnya kurang gede ya. Nah, berikutnya, bentar ini agak lemot laptopnya. Maaf ya, sebentar. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan setelah lulus dari Sihala dan Grade dan Swakarta? Karena Swakarta itu tools kerja ya yang bisa membantu kita sebagai P3H untuk lebih mudah menjalankan tugas kita sebagai pendamping, maka perlu kita explore ya menu-menu apa saja yang ada di Swakarta. Nah, yang pertama kali saya buka itu adalah atribut ya. Jadi saya pikirkan ketika kita akan menemui pendamping tentu kita harus percaya diri dan harus meyakinkan. Maka yang pertama saya cetak adalah ID card, sama surat tugas ya. Itu yang pertama kali saya cetak. Kartu nama sebenarnya belakangan ya saya cetaknya. Nah, setelah itu kemudian yang kedua, saya juga mencari tahu bagaimana nih pertama kalau saya datang ke pelaku usaha. Maka saya membuka buku panduan pendamping yang ada di Swakarta. Ya, bisa kita cari di literatur ya, di menu literatur. Ada buku panduan pendamping yang saya cetak. Saya sengaja cetak. Jadi setiap kali saya mau mendampingi pelaku usaha, biasanya saya baca dulu. Kemudian untuk cara penginputannya di Si Halal juga ada step-stepnya yang jelas ya. Jadi kita bisa melihat ke buku panduan tersebut bagaimana tutorialnya untuk menginput pengajuan sertifikat halal dari pendamping dari pelaku usaha. Nah, kemudian setelah saya cetak buku pendamping, yang saya siapkan adalah alat kerjanya, yaitu spidol. Pertama sih saya cuma beli spidol sama stiker label aja ya. Untuk kartu label dan standing akrilik sebenarnya saya belum waktu itu ya, belum beli. Jadi cuman spidol 2.000, stiker label 5.000 gitu ya. Tapi sudah pede lah keluar aja gitu ya, keluar cari PU. Ternyata tidak semudah itu ya. Ketika pertama kali saya keluar nyari PU itu banyaknya yang seperti nggak percaya atau ditolak lah ya, sebenarnya ditolak gitu. Saya sempat down juga di awal-awal bulan gitu ya. Kemudian berikutnya saya mempelajari menu-menu yang ada di Swakarta karena ternyata memang banyak banget ya manfaat dari kemudahan-kemudahan yang bisa kita ambil dari menu-menu yang ada di Swakarta. Kemudian, nah tadi persiapan alat kerja
yang terdiri dari spidol, kartu akrilik itu gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Sebentar ini gambarnya bisa gede ya. Oke, nah ini ya dari akrilik itu nama dari produk yang, kenapa ya ini nggak kelihatan ya? Mohon maaf. Kelihatan Nah, Ibu. ini ada. Kelihatan. Ya, di slide ya, di materi slide-nya ada seperti ini. Nah, kemudian berikutnya apa yang saya lakukan? Karena tadi pertama ketika saya keluar rumah dan menawarkan apa kepada PU jasa pembuatan sertifikat halal itu banyak ditolak. Akhirnya yang saya lakukan, kemudian saya rubah ya strateginya. Jadi saya beriklan di status WhatsApp di WA ya. Dan ternyata alhamdulillah Swakarta juga sudah mempersiapkan bahan untuk iklannya. Jadi teman-teman kalau misalnya yang males keluar nih dan di WhatsApp-nya itu banyak nomor kontaknya, sebetulnya kita juga bisa memanfaatkan materi iklan yang sudah disiapkan oleh Swakarta. Ada banyak sekali ya. Di antaranya ini yang sudah saya tampilkan di sini. Ini untuk produk donat muffin. Gambarnya menarik sekali ya, sudah disiapkan oleh Swakarta. Kita tinggal upload aja, lalu bisa dipasang di status WA kita. Dan di sini sudah ada nama kita, berikut nomor WA-nya. Jadi pemasarannya lebih masif ya, karena yang baca banyak ya. Dalam sehari itu ada 100 sampai 200 yang baca status WhatsApp saya. Sehingga alhamdulillah ketika cara pemasarannya saya rubah dengan seperti ini, banyak yang menghubungi ya lewat WA dan menanyakan lewat WA. Lebih efektif kalau menurut saya, jadi kita nggak usah keluar keluar rumah juga ternyata bisa jalan gitu ya. Jadi ini yang saya lakukan, beriklan di status WhatsApp dengan bahan iklan yang disediakan di Swakarta. Jadi saya merasa sangat bersyukur bisa masuk ke LPPH EWI yang banyak sekali nilai plusnya ketika kita jadi pendamping itu disupport oleh platform digitalnya Swakarta ya. Nah, kemudian bahan iklan yang sudah disediakan oke di Swakarta. Caranya untuk mencari bahan iklan ini kita tinggal login ke Swakarta, kemudian klik Sehati Tools, kemudian klik flyer sertifikasi halal ya. Di situ ada banyak banget yang bisa dipilih, mau jenis makanan apa saja yang kita pasang tiap hari ganti-ganti ya. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan input pengajuan sertifikat halal berdasarkan buku panduan yang tadi sudah saya cetak. Memang sih tidak semuanya saya pahami ya, ada beberapa yang saya tanyakan juga ke admin, ke Bajan dalam hal ini ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang juga sering muncul di grup tim saya juga untuk masalah upload foto ya. Nah, kalau di Sihalal kan upload fotonya itu seperti ini ya, foto verbal ya. Nah, foto verbal itu bentuknya seperti ini. Jadi foto produk digabung dengan foto produsen, produk, dan pendamping. Gitu ya. Ini foto verbal. Ini diupload di Sihalal. Sedangkan foto produk itu diuploadnya di sertifikasihalal.id yang ada di Swakarta. Nah, sertifikasihalal.id ini adalah media buat kita untuk bisa mengkurasi data terlebih dahulu sebelum di-upload di Sihalal. Supaya peluang untuk diterima atau terbit SH-nya lebih besar ya, tidak ada kesalahan gitu. Jadi dibantu oleh EWI dulu untuk bisa dikurasi dulu datanya dari awal. Baru setelah ini selesai dikurasi data oleh pihak EWI-nya, kita bisa upload di Sihalal. Dan fotonya yang ini ya. Nah, kemudian ketika kita misalnya mengalami kendala nih pada saat proses penginputan atau pembuatan NIB dan yang lain-lainnya, nah alhamdulillah di LPPHEW juga menyiapkan support admin yang ada di Swakarta. Jadi kenapa Swakarta itu sangat powerful? Karena memang banyak banget ya yang bisa membantu kita dalam mempercepat penerbitan SH. Help desk yang disiapkan oleh LPPHEW diantaranya untuk bagian registrasi PPH, ini bagi yang pertama daftar ya, ada Mas Fas yang siap dihubungi. Nah, di mana kita bisa lihat nomornya ada di Swakarta ya. Nah, ada di sini.
Pas kita login dashboardnya, di dashboard awal tampilan pertama login, kita tinggal scroll ke bawah, maka akan ada 5 help desk yang terlihat di sini dan kita bisa klik ya untuk menghubungi. Sesuai dengan permasalahan kita ada di area mana, apakah di area registrasi PPH, di masalah NIB atau KBLI, di masalah development PPH, di masalah admin atau pembayaran, di masalah sertifikasi halal. Kalau dulu NIB itu Mas Wawan ya, nah sekarang Mbak Nafi. Kemudian untuk sertifikasi halal, hal-hal yang terkait dengan kesulitan atau kendala pada saat kita input untuk pengajuan sertifikasi halal. Dulu saya menghubungi Mbak Jen ya, sekarang di sini namanya Mbak Konita nih. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau sudah masuk ke Swakarta, sebetulnya kita sudah disupport lengkap ya oleh platform digital Swakarta ini. Nah, kemudian oke. Nah, intinya sih seperti itu ya. Kemudian setelah, aduh ini nggak kelihatan sebentar. Ya, intinya sih setelah kita memahami cara kerja P3H, maka kita harus segera membantu pelaku usaha minimal 20 ya untuk mendapatkan sertifikat halal. Sehingga kita punya income. Ya, income kalau dari 20 itu kan lumayan ya sekitar 3 juta kurang sedikit gitu ya. Maka kalau kita sudah punya income itu, ketika kita mau upgrade ke RHA, itu kan tetap gratis ya, hitung-hitungannya gitu ya. Nah, kemudian ini pada saat ini kan kondisi kita ini kuotanya sedang habis ya, teman-teman ya. Jadi pada saat saya sosialisasi, nah hari ini pun tadi saya ada sosialisasi di Kelurahan Cigintung, baru pulang sebetulnya ini juga ya. Sosialisasinya ini kan kita sekarang dalam kondisi kuota sehatinya sudah habis ya untuk tahun 2024. Tapi untuk sosialisasi tidak pernah berhenti juga, terus saya sampaikan karena masih banyak yang belum tahu. Dan untuk drafting atau pemberkasan kelengkapan persyaratan dari PU itu tetap saya kumpulkan. Jadi pada saat sosialisasi itu terakhirnya saya biasanya menyampaikan hal ini. Jadi memang pada saat ini kuota sehati sudah habis, tapi pelaku usaha tetap bisa mendapatkan sertifikat halal dengan 3 cara nih, gitu ya. Informasi pertamanya menunggu kuota sehati 2025, jadi ya harus sabar ya menunggu karena yang namanya bantuan tentu terbatas dan juga waktunya tidak bisa ditentukan oleh kita, gitu ya. Nah, kemudian tapi pemberkasan tetap dilakukan supaya siap kirim karena nanti rebutan. Jadi saya informasikan juga kepada mereka, kepada para pelaku usaha yang di mana saya sosialisasi gitu ya, bahwa memang jumlah pelaku usaha di seluruh Indonesia itu banyak banget, kurang lebih 65 juta, sedangkan kuota itu kalau di rencana tahun 2025 kan 5 juta ya. Tentu itu juga masih kurang dan nanti pasti akan rebutan gitu. Jadi siapa yang duluan melengkapi pemberkasan maka dia akan ada di urutan pertama. Itu selalu yang saya sampaikan sehingga mereka tetap semangat melengkapi ya pemberkasannya walaupun saat ini kuota sedang habis ya. Kemudian yang kedua juga saya sampaikan bagi fasilitasi mandiri itu ada ya bagi yang butuh cepat terbit sertifikat halalnya. Jadi bagi pelaku usaha yang tidak bisa menunggu, yang memang membutuhkan cepat sertifikat halalnya terbit, maka bisa mengajukan sertifikasi halal untuk produknya dengan biaya normal 230.000. Di mana uangnya itu langsung transfer ke BPJPH, jadi tidak dipegang oleh kita ya. Dan untuk caranya bisa menghubungi Mbak Hamidah untuk teknis fasilitasi mandiri. Kemudian menginformasikan juga bila ada fasilitator di antara masyarakat sekitar, misalnya ada pengusaha gitu ya yang perlu menyalurkan CSR-nya atau dana corporate social responsibility-nya dan mau membantu UMK untuk mendapatkan sertifikat halal, bisa diinformasikan ke saya. Itu biasanya saya informasikan juga pada saat saya sosialisasi. Barangkali memang ternyata ada kenalannya dari para pelaku usaha atau saudaranya yang memang pengusaha ya, sehingga bisa membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal melalui dana fasilitator. Nah, kemudian ini yang berikutnya, teman-teman P3H tetap semangat drafting PU, mempersiapkan 5 juta kuota sehati tahun 2025. Jadi sering-sering cek akun juga di akun pendamping, karena suka ada kuota dadakan ya, dari pengajuan yang batal atau ditolak. Nah, di 2 bulan terakhir ini juga, Alhamdulillah saya ada 20 SH yang terbit, bukan dari kuota
resmi ya, bukan resmi. Maksudnya bukan dari kuota yang sudah disiapkan, tapi dari kuota dadakan gitu. Nah, kemudian persiapan untuk upgrade diri karena peluang income bukan hanya dari P3H aja. Masih terbuka lebar karir halal dengan income jauh lebih besar. Di antaranya Registered Halal Advisor atau RHA, di mana kualifikasinya kalau ingin jadi RH itu berarti minimal sudah harus bisa terbit SH20 ya minimal, atau quality controlnya 30, input data di sertifikasi halal maksudnya ya. Walaupun belum terbit SH bisa yang bisa masuk kualifikasi RHA salah satunya. 30 QC, 20 atau 20 SH dan 20 rekrutan ya, rekrutan yang sudah lulus sampai halal advisor. Kemudian ada juga apa sih? Pembuatan video ini ya, video presentasi. Kemudian berikutnya selain RHA juga ada peluang lagi untuk tetap berkarir ya yang lebih heboh lagi yaitu penyelia halal nasional. Jadi skalanya nasional ya teman-teman ya. Jadi kalau P3H itu kan seprovinsi ya jangkauan kerjanya. Kalau penyelia halal nasional dan tidak terbatas kuota ya. Karena kalau untuk penyelia halal itu untuk reguler, untuk para pengusaha menengah atau yang reguler ya, yang reguler itu banyak banget. Sedangkan untuk penyelia halal hari ini masih kurang gitu. Jadi banyak sekali peluang income yang bisa kita upgrade ya, bisa kita tingkatkan skill kita. Kemudian berikutnya juga informasi dari Pak Roy juga nanti ada kemungkinan ada penyelia halal internasional. Wah, itu luar biasa banget ya bagi yang pengen berkarir ke luar negeri juga bisa ya ternyata ya. Dan yang terakhir juga ada spesialis halal. Ini banyak juga ya posisi spesialis halal ini. Jadi teman-teman saran saya sih pada saat kita berada dalam posisi apa hari ini, misalnya hari ini kita baru daftar gitu ya, dan belum pendampingan PU, maka segera pahami bagaimana cara mendampingi PU atau pelaku usaha sehingga kita terbiasa dan terampil dalam mendampingi pelaku usaha. Berikutnya kita tinggal upgrade gitu ya. Jadi memang luar biasa ya Ewi membuat sistem itu bertahap gitu. Jadi tidak sulit ya kalau sudah bertahap itu. Jadi kita berusaha kita sendiri sebagai pendamping itu kalau saya gitu ya dalam setiap tahapnya berusaha optimal itu aja. Jadi dalam setiap tahapan kita optimal, kemudian bersabar karena suka ada pertanyaan juga sebetulnya ya. Jadi kadang juga banyak pertanyaannya ini kenapa ya begini, ini kenapa begitu gitu. Tapi insya Allah ketika kita bersabar, terus berbaik sangka dan mengikuti setiap tahapan dengan optimal, insya Allah sebetulnya pintu-pintu perkembangan atau uh, apa ya perkembangan diri kita itu akan terbuka gitu ya. Karena dengan tahapan belajar seperti ini, insya Allah kita akan tidak mengalami kesulitan yang terlalu berat gitu ya, daripada kita mau langsung loncat gitu ya. Ya ini mungkin ya untuk sedikit sharing saya. Nanti mungkin bisa ditanyakan apa bisa tanya jawab ya lebih lanjut. Barangkali ada hal yang ingin didiskusikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Ibu Ina Garniati tadi sudah menyampaikan bagaimana proses awalnya menjadi P3H, banyak ditolaknya, nah, akhirnya sampai gimana mulai dapat peluang bagaimana Ibu Ina nanti mempromosikan via WhatsApp dengan flyer yang sudah ada di Surakarta. Nah, jadi emang benar Surakarta memang bantu bagi para pendamping proses produk halal untuk memudahkan upayanya dalam menjangkau para UMKM yang ada. Mungkin kita langsung saja juga untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa raise hand, diangkat tangannya, nggak manual ya, nanti bisa raise hand saja lewat Zoom-nya. Bertanya, silakan Bapak Ibu, atau bisa di kolom chat bisa. Silakan untuk raise hand.
mungkin bisa diketikkan di kolom komentar apabila Bapak Ibu ingin bertanya. Silakan. Oke, ini sudah ada yang raise hand nampaknya dari Heri Aksarial. Silakan Bapak Heri Aksarial, buka mic-nya untuk bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktu dan kesempatannya. Saya mau sharing aja atau bertanya mungkin pada narasumber tadi. Saya agak baru masuk, lupa melihat jadwal tadi. Yang ingin saya sharing atau tanya, sebenarnya saya belum pernah mencoba fasilitasi mandiri. Kira-kira teknisnya apa sama ya dengan kita membuat sehati melalui Mbak Hamidah gitu ya? So, bisa dijelaskan teknisnya gimana, Bu? Nah, yang kedua, selama pengalaman ini kan kita menunggu untuk kuota dibuka tahun 2025 itu kan ada berapa bulan lagi kita nggak tahu. Kalau sehati itu fasilitasi mandiri itu kira-kira bisa terbit berapa lama ya? Nah, yang ketiga, selama ini pengalaman Ibu untuk mendapatkan PU baik itu yang menganggap bahwa produknya sudah halal tapi tidak mau juga ditawarkan sertifikat halal gratis, yang efektifnya seperti apa sehingga bisa merangkul atau memperoleh PU yang banyak dalam hal strateginya gitu. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dari Bu Ina bisa langsung menjawab. Tadi ada 3 pertanyaan. Ya, saya coba jawab ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan ya, Mas Indra atau Mbak Jen. Untuk yang pertama tadi fasilitasi mandiri ya. Untuk fasilitasi mandiri sekarang sudah ada menunya di Swakarta. Jadi bisa dicoba diklik ya Mas untuk fasilitasi mandiri, dan teknis selanjutnya bisa menghubungi Mbak Hamidah karena pasti akan terkait dengan Mbak Hamidah juga bagaimana caranya. Saya sendiri sebetulnya belum pernah mencoba ya untuk fasilitasi mandiri gitu. Karena sejauh ini masih yang gratis ya yang daftarnya gitu. Tapi alhamdulillah pada mau nunggu gitu ya si PU-nya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang saya ingat itu bagaimana caranya mengatasi pelaku usaha yang mengatakan produk saya sudah halal kok gitu ya, dan nggak mau gitu ya untuk membuat mengajukan sertifikat halal. Bagaimana cara saya menyikapi hal seperti itu? Memang kalau kendala di lapangan tuh bermacam-macam ya, ada yang nggak mau, ada yang curiga gitu ya ke kita. Tapi memang sih intinya gini, saya juga belajar dari beberapa kali saya mengikuti Zoom seperti ini yang setiap Selasa ya alhamdulillah Ewi kan menyediakan terus media kita untuk belajar. Jadi setiap ada Zoom itu saya biasanya mengikuti dan mencatat poin-poin penting apa yang bisa saya ambil dari pembicara yang lain gitu ya. Saya pernah mengambil satu kata kunci dari Mbak Endang ya. Jadi waktu itu saya juga pernah mengalami kesulitan seperti yang Pak Heri alami. Mbak Endang itu menyampaikan kepada pelaku usaha begini, Bapak Ibu sudah tahu belum kalau hari ini ada bantuan dari pemerintah. Nah, jadi kata kunci bantuan itu biasanya menarik perhatian dari pedagang atau pelaku usaha ya. Nah, sebelumnya saya cuma menawarkan gini, Bapak sudah punya sertifikat halal belum? Nah, biasanya saya begitu kan sebelumnya. Dan memang ada yang nggak mau gitu kan. Tapi ketika saya mencoba triknya Mbak Endang dengan kata kunci bantuan, alhamdulillah prosentasenya lebih meningkat ya. PU yang mau mengajukan sertifikat halal. Jadi saya biasanya katanya gini, lagi jajan atau lagi beli sesuatu gitu ya makanan. Bapak atau Ibu udah tahu belum hari ini lagi ada bantuan khusus buat pelaku usaha mikro dan kecil. Ih, bantuan apa tuh? Nah, rata-rata gitu ya jawabnya. Jadi alhamdulillah dengan trik itu jadi solusi gitu. Banyak pelaku usaha yang tertarik gitu ya. Nah, kemudian cara kedua yang saya lakukan adalah saya sekarang pendekatan ke kelurahan dan ke desa. Jadi saya mengajukan surat sosialisasi, surat permohonan sosialisasi. Nah, di Swakarta itu ada ya menunya pengajuan sosialisasi. Jadi nanti dibuatkan oleh
admin di Swakarta suratnya, kita tinggal print lalu disampaikan kepada Ibu Lurah atau Pak Lurah atau bukunya. Dan biasanya saya juga sowan dulu ya, ngobrol dulu apa sih manfaat sertifikasi halal dan sebagainya, tentang kewajiban dari pemerintah dan sebagainya. Jadi kemudian saya minta surat rujukan dari kepala desa atau lurah supaya bisa mendatangi PUPU. Jadi kalau misalnya pelaku usaha itu sudah melihat kita membawa gitu ya surat dari lurahnya atau dari kepala desanya, itu biasanya lebih respect kitanya ya gitu, karena kita sudah ada izin dari lurah atau desanya. Tapi kemudian sekarang saya teknis selain yang tadi gitu ya, cara yang saya lakukan juga saya biasanya menghubungi ibu lurahnya untuk bicara langsung ke lurahnya sama ibu kasihnya, dan di situ saya menyarankannya tidak untuk sosialisasi sebenarnya, karena kalau sosialisasi kan kita kayaknya harus nyiapin dana ya buat kayak misalnya konsumsi dan sebagainya. Tapi biasanya saya menyarankan, mengusulkan gitu ya, mengusulkan untuk dibikin grup aja deh gitu kan. Jadi pelaku usaha di sini yang sudah ada berapa orang kita bikin grup, saya pengumumannya di grup aja gitu kan, biasa gitu. Dan mereka mau gitu, dibuatkan grup. Grupnya itu ada ibu lurahnya, ada ibu kasihnya, ada sayanya, dan ada pelaku usahanya gitu. Nah kalau sudah ada ibu lurah di situ, itu pelaku usaha nggak pernah nolak, Mas. Jadi itu mungkin salah satu trik ya supaya kita nggak ditolak, supaya PU itu juga bisa lebih teredukasi. Karena di situ saya menyampaikan banyak materi dan informasi tentang pemahaman pentingnya sertifikat itu lebih leluasa karena dalam bentuk tulisan yang mereka bisa baca berulang-ulang gitu. Itu mungkin ya cara yang saya lakukan. Tadi pertanyaan apa lagi yang belum ya? Oh, tadi kalau seandainya fasilitasi mandiri, kira-kira berapa lama Oh, oke. siapnya Ya. gitu? Ya, berapa lama ya? Untuk fasilitasi mandiri sebenarnya berapa lama terbit itu sama dengan yang sehati ya. Cuman bedanya kan tidak menunggu kuota. Kalau prosesnya sama persis dengan yang sehati. Diajukan biasa seperti itu. Berapa lamanya ya tergantung komite fatwanya. Sama aja, Mas. Mas, untuk kalau berapa lamanya mah. Intinya kita dalam mengirimkannya lebih cepat karena tidak menunggu kuota gitu. Mengirimkan pengajuannya. Oke. Oh, berarti koordinasi sama Bu Paham? itu ya, Bu Bagian Hamidah ya. ya, Heeh, ada di ini ya, di helpdesk itu di Hamidah. Swakarta, nomor teleponnya ya. Oke, oke, baik. Oke ya, Pak Heri ya. Ya, baik Bu. Sementara itu dulu, Bu. Baik. Bu ini. Ya, terima kasih Pak Heri. Baik, Baik, masih. Pak. Jadi baik untuk masalah pautan sehati, ya, mungkin non sehati, jadi nanti bisa langsung pesan di Swakarta, bisa order lewat Swakarta. Nah, nanti mungkin kita ada sesi sendiri untuk prakteknya Pak Heri, jadi nanti bisa disaksikan sampai akhir bagaimana cara pesan non sehati lewat Swakarta. Jadi diikuti saja ya Pak. Baik, mungkin kita lanjut Ya, untuk ya, betul. pertanyaan Setuju, berikutnya. Pak. Setuju, Dari, Pak. dari kolom Tutorialnya chat kalau dulu bisa kita atau memang bacakan. mudah. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita menyikapi misal ada pelaku usaha yang sudah punya NIB namun berbeda dengan NIB yang ada diusulkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin Bu Ina bisa membantu menjawab dulu. Sudah punya NIB tapi gimana Mas? Beda apanya? Sudah punya NIB namun berbeda dengan NIB yang ada di akun si halal. Gimana? Oh, sudah punya NIB tapi berbeda dengan NIB Mungkin yang kita ada di akun baca Sahal. lagi Bapak siapa ini? Kirasto mungkin bisa berbicara langsung saja mungkin menyampaikan ini mungkin chatnya agak kurang bisa dipahami. Iya, pertanyaannya. Kalau misalnya NIB-nya berbeda, ya tentu tidak bisa ya, tidak bisa didaftarkan. Beda KBLI mungkin ya. Misal ada pelaku usaha yang sudah punya NIB namun berbeda dengan NIB yang akan diusulkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Kira-kira begitu. Gimana? Kalau NIB itu kan satu orang punya NIB satu ya. Satu orang pelaku usaha itu pasti punya NIB-nya satu, nggak bisa dua. Jadi ketika ada dua ya pasti harus dicari tahu dulu ini yang sebetulnya yang punya pelaku usaha ini yang mana nomor NIB-nya. Ya, pastikan dulu seperti itu karena nggak mungkin dua. NIB itu kan pasti terkait dengan NIK ya, jadi nggak mungkin dibikin dua. Harus dicari tahu dulu, dilihat dulu namanya yang sesuai dengan NIK ke nomor NIB yang mana itu nyangkutnya gitu.
Kalau dari situ udah ketemu, ya insya Allah mudah ya untuk bisa didaftarkan ke sertifikasi halalnya. Oke, mungkin dari Mbak Nafi, dari admin NIB mungkin bisa bantu jawab terkait bagaimana cara kita menyikapi misal ada pelaku usaha sudah punya NIB namun berbeda dengan NIB yang akan diusulkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Mungkin Mbak Nafi bisa, Maksudnya Mas Indra, halo, ya Mas Indra, ya gimana Pak? maksudnya KLBI maksudnya itu. Oke. KLBI berbeda, KLBI-nya berbeda. Oh, KBL-nya yang berbeda. Ya, KBL-nya berbeda. Oke, oke, Misalnya baik. yang terbit di NIB yang punya PO itu berbeda dengan KLBI yang ada KBL. ketika kita cari di Swakarta gitu, dengan jenis usaha yang ada. Oke, mungkin Mbak Nafi bisa bantu menjawab dari Ya, Pak. selamat siang Pak Indrasto. Kalau untuk KBLI yang berbeda, itu nanti di NIB bisa ditambahkan aja Pak KBLI-nya. Nanti login ke akun OSS pelaku usahanya, terus pada menu pengembangan, nanti tinggal ditambahkan saja KBLI yang akan eh, diinputkan ke si halal itu. Nanti diisi sesuai apa namanya sesuai data-data produknya. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nafi. Mungkin karena waktu kita terbatas, kita mungkin lanjut dulu Bapak Ibu semua untuk ke narasumber kita yang kedua. Jadi narasumber kita yang kedua sama sudah bergelar RHA. Mungkin langsung saja kita berikan waktu dan layar pada Pak Irfai. Silakan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang teman-teman P3H Edukasi Wakaf Indonesia seluruh Indonesia yang hadir dalam pertemuan Zoom kali ini. Di sini saya lihat ada sekitar 150-an yang hadir. Alhamdulillah, ini termasuk orang-orang yang apa ya, dipilih gitu, yang masih mau belajar untuk mengupgrade ilmu tentang profesi pendampingan produk halal. Oke, di sini saya hanya menambah sedikit terkait materi hari ini yang sudah disampaikan oleh Bu Ine Garniati tadi. Saya rasa materi Bu Ine tadi sudah lengkap gitu kalau teman-teman semua bisa memahami dari awal hingga akhir. Jadi kita sebagai pendamping proses produk halal itu tidak hanya sebatas pendamping, tapi kita juga sebagai konsultan halal. Nah, konsultan halal tidak hanya pendamping halal saja, karena masalah pelaku usaha itu tidak hanya tentang halal. Ingat, tidak hanya tentang halal saja. Kita sebagai pendamping tentu yang utama adalah pendampingan proses produk halal. Nah, pertama metodenya apa? Metodenya adalah self declare. Kemudian tugasnya P3 itu sebenarnya simpel, hanya verifikasi validasi. Nah, yang tugasnya menginput semua data produk itu siapa? Itu pelaku usaha sebenarnya, bukan tugas dari P3H. P3 hanya mendampingi. Itu ya Bapak Ibu semua. Jadi penghasilan yang didapat dari apa? P3H itu 150.000 per terbitnya SH. Nah, jadi biaya pengajuannya itu sebesar 230.000. Selain menjadi pendamping halal, kita sebagai P3 berkesempatan menjadi penyelia halal, seperti yang disampaikan oleh Bu Ina tadi. Nah, untuk penyelia halal ini metodenya bukan lagi di self declare. Kalau sekarang kita masih menunggu kuota dari pemerintah ataupun menunggu fasilitasi dari pemerintah, itu metodenya self declare dan itu pendapatan kita masih hanya 150.000 saja. Dan kalau kita mau upgrade lagi menjadi penyelia halal, alhamdulillah di EWI hari ini Mas Indra ya sudah bisa daftar menjadi penyelia halal gitu. Itu biayanya kurang lebih 1.700.000-an kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengupgrade diri dan lebih murah menurut saya
daripada di lembaga yang lain. Nah, itu penghasilan dari penyelesaian halal itu lebih besar lagi Bapak Ibu, tidak hanya 150.000. Jadi gitu. Kemudian ada kesempatan kita menjadi konsul halal tentang auditor halal. Nah, di EWI itu ada kesempatan kita tidak hanya menjadi yang namanya pendamping saja, tapi bisa menjadi auditor halal. Nah, auditor halal itu sebenarnya juga ada diklatnya. Kemudian pertanggungjawaban auditor halal itu terhadap siapa? Terhadap LPH. Kalau P3H itu terhadap LP3H, kalau penyelesaian halal itu terhadap pelaku usaha, kalau auditor halal itu terhadap LP3H. Dan ini pendapatannya juga lebih besar daripada P3H kalau kita mau upgrade. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain tentang konsultan halal, kita itu juga sebagai konsultan perizinan. Ini materi dari mentor saya yang sangat luar biasa, seharusnya hari ini hadir, beliau Pak Buku karena sedang sakit, jadi saya dan Bu Ina yang menggantikan gitu. Nah, kita sebagai konsultan perizinan yang kedua. Nah, dalam pembuatan sertifikat halal itu PU itu diwajibkan memiliki yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, ketika PU itu tidak bisa membuat NIB, itu bisa menggunakan jasa asisten. Kalau kita bisa ya kita buatkan, kalau tidak kita bisa pakai jasa asisten Swakarta itu sebesar 50.000. Nah, peluang NIB ini tidak hanya untuk membuat sertifikat halal saja Bapak Ibu. Semua pelaku usaha, pedagang, bengkel, dan lain sebagainya itu juga perlu memiliki NIB. Nah, gitu. Jadi ini peluang bagi kita sebagai pembuatan jasa kalau kita bisa membuat NIB. Karena buat NIB itu sangat mudah sekali. 5 sampai 10 menit kalau jaringannya lancar itu sudah bisa terbit. Sangat mudah sekali. Dalam waktu 10 menit kita dapat 50.000. Nah, kalikan saja dalam sehari itu bisa 5 atau 10 pelaku usaha yang dibuatkan NIB. Itu saya rasa sudah banyak sekali seperti itu. Bapak Ibu bisa berhitung sendiri. Kemudian selain NIB, karena NIB ini wajib. Kemudian ada izin edar PIRT. Nah, ini biaya dalam pembuatannya gratis ini, gratis. Nanti wewenangnya itu ada di Dinkes. Kemudian ada masa berlakunya itu 5 tahun. Nah, biaya jasanya sekitar 500.000 Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada semacam pengawasan, kursus, survei dari Dinkes setempat mungkin. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari lebih mendalam lagi terkait eh, izin dari edar PIRT. Karena setiap makanan yang olahan rumah tangga yang sifatnya kering itu bisa dibuatkan izin edar PIRT. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari lagi tentang izin ini. NIB itu penting juga karena sangat mudah. Kemudian izin edar PIRT. Jadi kita sebagai pendamping proses produk halal itu tidak hanya berpaku pada kuota fasilitasi pemerintah. Memang eh, tahun ini sudah habis, kemudian akan ditambah lagi tahun depan kalau nggak salah itu sekitar 5 juta gitu. Jadi kesempatan hari ini kita sebagai pendamping untuk seperti yang disampaikan oleh Bu Ina tadi untuk drafting sebanyak-banyaknya karena eh, dalam mendapatkan PU ataupun menemui PU itu masalah yang akan kita temui sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Mulai ditolak lah, ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang berbagai alasan. Jadi saya juga eh, sudah banyak mendapatkan hal yang seperti itu di lapangan. Jadi kita harus mau bola. Karena kalau kita menunggu bola itu sangat sulit. Karena pendamping di berbagai wilayah itu sangat banyak sekali. Kalau kita tidak mau bergerak terlebih dahulu, ya kita tidak akan mendapatkan pelaku usaha yang banyak. Seperti itu. Atau kita membuat tim teman-teman. Karena di EWI sendiri, itu di setiap desa itu diharapkan ada 10 P3H. Ada 10 P3H. Kemudian lebih baik kita mulai dari tim sekitar kita. Kita buat 2-3 orang, kita jalan bareng di satu desa, 2 desa, 1 kecamatan, sampai 1 kabupaten. Jadi itu lebih apa ya, lebih memberi semangat kepada kita daripada kita jalan sendirian seperti itu. Mungkin karena ini waktunya mepet sekali ya Mas Indra. Saya langsung tanya jawab aja dengan teman-teman sekalian. Mungkin masalah teman-teman berbeda dengan saya di lapangan. Silakan nanti bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa resend langsung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irfan, luar biasa sekali penyampaian materi yang telah disampaikan tadi.
Mungkin kita langsung saja untuk Bapak Ibu mungkin sudah ingin bertanya, bisa langsung raise hand, bisa diketikkan di kolom komentar untuk bertanya terkait kendala-kendalanya yang ada di lapangan. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa bertanya ke Pak Irfai boleh, ke Ibu Dina juga boleh. Silakan. Izin Mas Indra. Ini di kolom chat ada yang tanya, tukang bengkel bisa Oke. bikin sertifikat halal? Oh, tidak, Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi bukan itu. Maksud saya kita kan sebagai konsultan perizinan itu kan salah satunya membuat NIB dan sertifikat halal. Nah, NIB itu tidak hanya tentang UMKM yang menjual makanan dan minuman saja, tapi semua pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima, entah itu makanan ataupun yang lain, itu bisa dibuatkan NIB dan itu bisa kita ambil jasanya. Nah, kita mendapatkan fee tidak hanya dari sertifikat halal saja, tapi dari NIB juga bisa, seperti itu maksud saya. Itu itu dijawab sama Pak Sugianto pertanyaannya outset. Iya benar. Mungkin ada yang lain. Oke, mungkin kita bacakan juga di kolom chat. Izin tanya, kalau KTP PU mesti diupdate, saya suruh PU update online ke Dukcapil. Tapi PU belum respon karena memang agak ribet. Bagaimana caranya biar PU cepat merespon? Mungkin kendala kayak seperti ya pelaku usaha yang agak susah dikomunikasikan mungkin. Mungkin silakan Pak Irfai bisa bantu jawab dari Selviani. Belum dibuka Pak mic-nya. Gimana Mas Indra? Jadi ini ada pelaku usaha yang agak slow respon menanggapi pendamping gitu sih Pak. Mungkin ada tipsnya dari Pak Irfai. Oh, yang ini ada izin tanya kalau KTP PU mesti diupdate. Saya suruh PU update online di Dukcapil, tapi PU-nya slow respon. Nah, memang PU-PU yang seperti ini kadang di chat slow respon, didatengin juga sulit. Kalau saya sih lebih apa ya, mencari yang lebih cepat karena itu hanya membuang waktu gitu. Jadi kalau kita hanya menunggu DPU yang mohon maaf lemot, tidak ada respon, lebih baik saya tinggal. Karena apa? Karena itu hanya membuang waktu kita. Lebih baik kita cari yang lain karena PU itu tidak hanya satu atau dua saja dalam satu desa, apalagi dalam satu kecamatan. Banyak sekali Bapak Ibu. Kadang tidak hanya pedagang yang di luar, kadang mereka juga ada yang menerima pembuatan makanan dalam pesanan. Jadi tidak terlihat dari luar itu menurut saya banyak sekali karena memang kita tidak lihat secara langsung. Kalau kita hanya mengandalkan PU-PU yang kita kenal saja, kemudian itu dalam tanda kutip slow respon, ya saya rasa itu akan membuang waktu kita saja. Mungkin begitu Mas Indra. Mungkin bisa dari Bu Ina. Dan mungkin Bu Ina bisa menambahkan sedikit tipsnya mungkin terkait pelaku usaha yang agak mungkin slow respon atau mungkin kurang kurang mau diajak bekerja sama terkait sertifikat halal. Monggo Bu Ina. Ya, kalau saya juga begitu sih. Biasanya kalau yang nggak mau ya udah ditinggalin aja gitu ya. Jadi kita cari yang mau Ya, aja gitu ya. Ini Mas itu ada yang nanya juga ya di grup di chat itu website yang pertama kita input apakah di PTSP halal apakah di sertifikasi halal.id. Saya jawab aja ya nggak apa-apa ya. boleh silakan Ibu. Iya. Memang idealnya di sertifikasi halal dulu ya inputnya. Karena di sertifikasi halal itu seperti latihan gitu ya. Maksudnya kita dibantu dulu kan sama admin EWI, dicek dulu, diperiksa dulu apakah datanya sudah akurat atau belum. Kalau sudah lolos di sertifikasi halal.id, nah berarti ketika kita ajukan ke PT SP Halal atau ke Si Halal, insya Allah peluang ditolaknya itu kecil karena sudah melalui kurasi data terlebih dahulu. Jadi kalau pertanyaannya website mana yang pertama kita input, apakah di PT SP Halal atau di sertifikasi halal? Jawabannya di sertifikasi halal.id ya. Itu mungkin Mas Indra. Oke, Bu Ina, terima kasih. Mungkin kita lanjut lagi di kolom. Oh, ini ada yang raise hand. Mungkin dari Bapak Muklisin. Halo Bapak Muklisin, silakan dibuka mic-nya untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk bertanya.
Saya pikir untuk membuat sertifikat halal itu pada prinsipnya semua pengusaha pengen. Cuman kemungkinan besar mereka disibukkan dengan kalau sudah aktivitasnya dapat duit, ya ngurus-ngurus yang seperti itu mungkin agak kerepotan atau memakan waktu banyak. Cuma pada prinsipnya mereka semua mau, apalagi kita umat Islam ya kalau produk itu nggak ada label halalnya kita juga ragu untuk mengkonsumsinya. Nah, pertanyaan saya barangkali edukasi ini juga kita buka ke masyarakat umum untuk selalu mengkonsumsi barang-barang yang halal aja. Kalau nggak ada sertifikat halal, ya mungkin untuk tetap mempertimbangkan untuk mengkonsumsi. Yang kedua, saya pengen tanya, apakah setelah P3H itu belum dapat PU untuk disertifikasi halal, kemudian ikut untuk menjadi penyelia, apakah itu boleh? Oke, itu aja saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan mungkin Pak Irfai bisa langsung menjawab dari pertanyaan Pak Oke. Rizin. Oke, terima kasih pertanyaan dari Pak Mulisin tadi ya. Pak Mulisin tadi Ya, Pak. bertanya kalau baru menjadi P3H kemudian mau upgrade menjadi penyeliang ya. Apakah itu bisa? Kalau di EWI kemarin informasinya itu sebelum kita mau menjadi penyelia halal itu kita harus RHA dulu Mas Indra nggih. Harus sudah memenuhi kualifikasi RHA, Register Halal Advisor. Nah, RHA sendiri itu targetnya harus punya PU Pak, punya PU minimal dalam 3 bulan kalau Mas Indra ya. Itu ada 30 PU ataupun terbit 20 sertifikat halal. Kemudian ada merekrut 20 P3H. Kemudian sudah tes apa namanya? Presentasi. Nah, jadi tidak bisa kalau kita PU tapi kita mau jadi penyelia halal. Sedangkan dalam pendampingan saja kita belum belum ada apa recordnya bagaimana kita mau menjadi penyelia halal begitu. Karena di EWI itu step by step kita naiknya dari P3H. Kalau kita sudah masuk di Swakarta, kita menyelesaikan tes basic training itu namanya sudah halal advisor, bukan lagi P3H biasa. Itulah bedanya EWI dengan yang lain. Ketika sudah menjadi halal advisor, kita upgrade lagi menjadi RHA. Kalau sudah RHA, kita bisa menjadi penyelia halal. Itu ada biaya sendiri seperti itu. Ya, seperti itu Pak Mukhlisin. Oke, boleh bantu jawab ya Pak Irfai. Silakan. Mungkin ada sedikit ralat dari saya. Jadi Oke, untuk siap. Pak Mukhlisin, jadi begini Bapak, untuk Bapak kan sekarang sudah menjadi pendamping proses produk halal di Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, terkait penyelia, kami memang memfokuskan untuk saat ini pada para P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Jadi kita fokuskan untuk para pendamping yang ada di Edukasi Wakaf Indonesia terlebih dahulu. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang ingin menjadi seorang penyelia halal, bisa tidak harus mencapai RHA terlebih dahulu, tapi bisa dari seorang pendamping proses produk halal biasa. Jadi seorang P3 biasa bisa mengupgrade diri menjadi seorang penyelia tanpa harus mendapatkan gelar RHA. Tetapi untuk mendapatkan gelar yang yang ada di penyelia yaitu Certified Halal Supervisor, Bapak Ibu semuanya harus mencapai register halal advisor. Karena apa Bapak Ibu? Karena untuk menjadi seorang penyelia, itu basicnya adalah jadi P3 terlebih dahulu. Jadi apabila Bapak Ibu sudah punya basic seorang P3, seorang pendamping proses produk halal, nantinya insya Allah menjadi penyelia ya lebih akan dimudahkan karena sudah mempunyai basic seorang P3. Begitu Bapak Muklisin, jadi tidak harus menjadi seorang RHA untuk upgrade diri menjadi seorang penyelia. Jadi bisa sekarang mulai daftar menjadi penyelia. Dan nanti mungkin akan ada sesi sendiri terkait penyelia. Nanti Bapak Muklisin bisa ditonton sampai akhir acara nanti kan akan disampaikan terkait penyelia. Begitu ya Pak Muklisin. Jadi mohon maaf Mas Indra tadi ya maaf ya yang itu yang gelarnya ya maksud saya ya. Yang gelarnya Ya, CHS nggih. Yang harus RA. Ya. oke.
penyelia yang dapat gelar apa Mas itu? CHS atau C apa itu? CHS. Jadi untuk Bapak Ibu CHS ya. semuanya, untuk memperoleh CHS itu nanti Bapak Ibu harus RHA terlebih dahulu. Yaitu seperti Bu Ina dan Pak Irfa ini kan sudah register halal advisor tuh. Nah, nanti kalau daftar jadi penyelia, nanti dapat gelar CHS, Certified Halal Supervisor. Begitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi cukup jelas. Jadi untuk jadi penyelia tidak harus RHA, tidak harus mencapai target RHA, tapi bisa barengan. Jadi bisa ya nanti mencapai RHA sudah sambil jadi penyelia, boleh, itu tidak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin kita lanjut tanya jawab. Dan sudah ada yang resen lagi dari Ibu Kartina. Silakan Bu Kartina untuk bertanya. Assalamualaikum, Mas Indra. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya hanya ingin menambahkan, selamat nih kepada Mbak Ina ya, luar biasa presentasinya. Saya hanya menambahkan, apakah boleh saya menambahkan? Silakan Ibu, silakan, boleh sekali. Ya, tadi kan ada pertanyaan, kemudian ada statement kalau pelaku usahanya tidak mau tidak kooperatif atau apa ya sudah tinggalkan saja. Jadi teman-teman saya hanya menambahkan, saya tidak mengguruin, tapi saya hanya menambahkan. Kalau teman-teman masuk ke akun si halalnya, itu ada fakta integritas yang kita setuju, benar kan? Nah, teman-teman baca di situ. Salah satunya adalah bahwa kita P3H ini bersedia melakukan pendampingan, kemudian yang kedua bersedia melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha atau lembaga-lembaga yang terkait. Nah, saran saya, memang kadangkala pelaku usaha ini tidak mendapatkan informasi tentang sertifikasi ini secara total. Apalagi pedagang-pedagang yang gerobak, punya tenda, dia nggak paham gitu. Pada saat kita tanya, sudah tahu nggak bahwa logo halal ini sudah berubah, bukan lagi tulisan Arab halal, sudah berubah menjadi logo warna ungu, di bawahnya adalah halal Indonesia. Ini adalah tugas kita. Mungkin teman-teman down, kecewa pada saat ditolak, tapi inilah perjuangan kita, kalau kata saya. Insya Allah amal jariah. Dan insya Allah ini adalah pencapaian yang luar biasa pada saat kita mensosialisasikan ke PU, kemudian ditolak, kemudian kita tidak mundur, ya kan, sampai akhirnya PU itu mau kita dampingin. Nah, itu misi dan spiritnya harus seperti itu. Saya berharap teman-teman bisa melalui itu semua. Kalau teman-teman sudah melalui tahapan mendampingin PU yang punya gerobak, punya outlet, kemudian ditolak berkali-kali, ya, insya Allah Anda semua itu sudah melewati satu proses yang luar biasa pada saat dapat PU yang pelaku usaha online, kantin sekolah, itu sudah gampang, sudah mudah, sudah imun gitu kan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, PU kadangkala PU tadi dia lebih cenderung mengejar uang, ya kan, daripada dia ngisi, kita suruh minta ngisi akun si halal. Teman-teman pahamin, akun si halal itu tidak user friendly. Jangankan pelaku usaha, kita saja P3H butuh waktu untuk paham bagaimana input data di si halal. Mari kita bantu para pelaku usaha. Jangan diserahkan ke mereka, silakan isi gitu. Tidak akan terjadi. Dalam proses pendampingan saya ke pelaku usaha, ya, yang sampai saat ini mungkin sudah 1.000 produk yang saya dampingin, saya hanya ketemu 3 orang pelaku usaha yang cerdas, yang input sendiri datanya. Sisanya tidak. Jadi itu teman-teman yang ingin saya tambahkan, semangat, spirit, profesi P3H ini sangat luar biasa. Anda akan dapatkan uangnya, amal jariahnya yang luar biasa. Kita berada di satu industri, bagaimana mereka mendapatkan sertifikat halalnya. Demikian Mas Indra, Mbak Ina. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Karnia, luar biasa sekali tadi penyampaian apa yang mungkin menjadi kendala bagi Ibu semuanya juga terkait di lapangan. Nah, bagaimana Karina ini juga menyampaikan pengalaman beliau dan kendala beliau yang ada di lapangan, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menjalankannya.
Nah, Ibu Karina ini juga sudah jadi seorang RH, Register Halal Bihalal, juga pengurus ketua pengurus di Provinsi Jawa Barat. Untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin Provinsi Jawa Barat mungkin bisa menghubungi Ibu Karina terkait informasi yang berada di Jawa Barat. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa uh, mungkin bisa chatting saya. Baik, mungkin kita lanjut saja untuk penanya berikutnya yang sudah raise hand. Ini ada Syahrul. Silakan dibuka mic-nya untuk bertanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Indra. Dari Pak Sahrul. Siap, Pak Syahrul, silakan bertanya. Eh, saya mau bertanya satu nih tadi karena ada sebut masalah penyelia halal. Saya mau tanya, kalau dari P3H yang lembaga lain, ataupun mungkin warga masyarakat lain yang mempunyai kompetensi, dia sebenarnya latar belakang pendidikan dan sebagainya, itu masuk diklat penyelia halal EWI ini, apakah bisa atau tidak? Dan kalau bisa tuh caranya bagaimana? Itu saja, Pak Indra. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saya jawab saja Pak Syahrul. Jadi untuk saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya untuk pendaftaran penyelia saat ini, kita masih fokuskan terlebih dahulu Bapak untuk para P3H yang ada di Edukasi Bakat Indonesia. Nah, nanti kedepannya kita juga akan buka untuk penyelia yang memang basicnya bukan pendamping dari Edukasi Bakat Indonesia. Jadi nanti akan ada referral tersendiri untuk Bapak Ibu semuanya bisa bagikan untuk orang-orang rekan kerja, saudara atau mungkin yang ingin menjadi penyelia yang di luar dari pendamping proses produk halal Edukasi Bakat Indonesia. Jadi begitu Pak Syarul, untuk saat ini kita fokuskan terlebih dahulu untuk P3H yang ada di Edukasi Bakat Indonesia untuk menjadi penyelia. Begitu Pak Syarul. Oh, jadi yang sekarang ini khusus P3HEW dulu ya. Betul Pak Syarul. Eh, Kalau nanti P3H lembaga lain bisa, dan mungkin yang mempunyai kompetensi di luar itu, tapi sebenarnya memenuhi syarat untuk ikut bisa juga, Pak. Pak harus P3H Insya dulu. Allah, Insya Allah kedepannya kita akan buat seperti itu Pak. Jadi untuk selain P3 EWI nanti bisa daftar menjadi penyelia. Nanti akan Oh, ada referral khusus Pak Syarul. Gitu Pak Syarul. oh, oke oke. Terima kasih, masih benar. Ya. Sama-sama. Oke, mungkin kita lanjut lagi. Mungkin yang ada di kolom chat ada pertanyaan. Bapak Ibu, kalau mau input di sertifikasi halal.id yang ada di dashboard Wakarta, diklik ajukan sertifikat, harus mengisi kolom no daftar sertifikat dan tanggal terbit. Kita dapat nonya dari mana? Mungkin dari Pak Irfai, bisa bantu jawab. Pertanyaannya Jadi, gimana Bapak Ibu kalau mau input PU di sertifikat ID yang ada di dashboard Swakarta, diklik ajukan sertifikat, harus mengisi kolom nomor daftar. Ini kalau sudah itu apa namanya? Sudah terbit sertifikat halalnya Mas Indra nggih? Kalau kita dari awal menginput PU itu kan di sertifikasi halal.id itu kita input data pelaku usaha dari nama sampai akhir nggih. Kalau udah terbit itu kita kembali lagi di laman si halal itu ada namanya nomor daftar SH, kemudian ada tanggal terbitnya. Nah itu kita inputkan di Swakarta seperti itu. Nanti ada koreksi dari admin untuk itu benar atau tidaknya. Seperti itu Mas Indra. Nggih. Jadi baik, dapat itu dari si halal, dapat nomornya. kita lanjut lagi di kolom chat mungkin. Atau mungkin Bapak Ibu semuanya bisa langsung juga raise hand. Boleh nggak Bapak Ibu? Kita cari dulu. Ini Mas Indra dari Mbak Bu Elina ini siapa namanya ini? Untuk tempat makan, apa syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan sertifikat halal? Tempat makan seperti apa ini, Bu? Tempat makan Padang Mungkin atau apa? mungkin Bapak Ibu semuanya untuk kolom chat kalau kesulitan bertanya bisa disampaikan langsung juga apa karena mungkin yang ada di kolom chat ini agak susah dipahami.
Itu saja. Ya Pak Sugeng, silakan dibuka mic-nya. Ya, untuk tes videonya, untuk mengupload video di tes menjadi RHA itu loh Kak. Ya, itu saja Pak. Itu kan di situ kalau dicontoh itu ada seperti slide dan kita seperti narasumber. Tapi yang saya tahu kan cuma pakai kamera HP saja. Itu seperti apa? Ada aplikasi atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke. Itu saja Pak Sugeng. Ya. Oke. Baik Pak Sugeng, untuk video presentasi sebenarnya semisal pun kalau nggak bisa ditampilkan slide-nya, itu nggak apa-apa Pak Sugeng. Nggak apa-apa. Yang penting materi yang disampaikan ketika merekam videonya nanti tetap terkait sosialisasi sertifikasi halal gratis yang ada di dashboard Swakarta. Jadi nggak harus kelihatan slide-nya seperti ini, terus Bapak kelihatan gambarnya, itu nggak harus sih Pak. Ya harus. Cuman yang penting materi yang disampaikan itu tetap tentang sosialisasi sertifikat halal gratis. Begitu sih Pak Sugeng. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Pak Sugeng. Oke, mungkin kita lanjut lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau mungkin Pak Irfai atau Bu Ina mau menambahkan terkait video presentasi, boleh? Ini Mas Indra, ada pertanyaan tadi mana barusan? Bentar, saya agak ini dari Pak Sunarto Edi Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, PU mengancam P3H karena KTP-nya difoto. Cara memberikan PU bagaimana? Oh, jadi kan ketika kita mau mendata PU itu kan kita harus butuh KTP-nya ya. Lalu kita foto KTP-nya. Nah, kita tunjukkan saja bahwasanya kita itu petugas yang memiliki integritas. Karena kita bekerja di bawah undang-undang. Ketika kita menyalahgunakan data yang kita terima dari pelaku usaha, kita akan dikenakan pasal-pasal yang telah diatur seperti itu. Atau bisa saja KTP-nya itu, Bapak Ibu, itu diberi semacam apa ya, semacam tanda yang tidak menutupi informasi. Sebagai kalau itu pada waktu tanggal, misal dikasih tanggal, tanggal hari ini tanggal 12 November 2024. Nah, kita foto jekrek, lalu kita ambil fotonya, kemudian kita lepas lagi itu tanggalnya. Tapi di luar apa informasi dari KTP-nya itu juga akan memberikan pengamanan terhadap data KTP seperti itu untuk pelaku usahanya. Tapi kalau selama ini saya belum pernah sih Bapak Ibu ketika ada PU yang mengancam sampai mengancam kalau di foto KTP-nya nggak sampai seperti itu tidak ada. Mungkin Pak Sunarto pengalaman baru ini ketika ada PU yang mengancam P3H karena KTP-nya difoto. Mungkin Mbak Ina ada solusi lain silakan. Silakan Bu Ina. Untuk yang mana? Maaf. Yang Pak Sunarto yang KTP-nya itu KTP PU-nya difoto kemudian P3-nya diancam karena apa? KTP-nya difoto mungkin takut disalahgunakan. Mungkin ini begitu PU-nya. Oh iya iya. Ya sih, betul ya untuk masalah KTP itu kadang juga jadi kendala. Tapi sekali waktu saya pernah dikasih fotokopiannya aja KTP itu ya. Saking nggak maunya gitu dia ngasih, tapi saya terima aja dulu gitu kan fotokopiannya. Dan ternyata ketika diinput lolos, saya keluar gitu. Tapi ketika saya konfirmasi dengan Mbak Jen ya, memang mungkin kalau jelas bisa, cuman jangan dibiasakan juga karena takutnya kan jadi masalah. Nah, kalau untuk PU-nya biasanya saya sampaikan begini. Memang betul KTP itu riskan ya kalau disampaikan kepada orang lain gitu. Karena itu sebetulnya kan untuk pengajuan sertifikat halal juga harusnya kan diinputnya oleh pelaku usaha sendiri. Kalau dia bisa input sendiri, dia tidak perlu ngasih KTP ke kita kan gitu, karena dia bisa upload sendiri gitu. Tapi karena mereka tidak bisa, ya akhirnya terpaksa harus dikirim kepada kita KTP-nya. Tapi juga saya suka ingatkan betul jangan dikasih ke siapa aja foto KTP. Harus kenal dulu siapa dan untuk tujuan apa KTP itu digunakan gitu. Ya, seperti itu mungkin yang kalau untuk masalah KTP ya. Baik, terima kasih Bu Ina dan Pak Irfai. Tadi sudah dijawab juga dari kedua narasumber kita, sudah menyampaikan materi, sudah ada sesi tanya jawab. Mungkin untuk saat ini kita akan beranjak terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita dari Edukasi Wakaf Indonesia akan menyampaikan beberapa mungkin materi yang akan disampaikan. Mungkin dari Mbak Jen dan juga Mas Bas. Untuk yang pertama kita persilakan terlebih dahulu.
Selamat siang Mbak Jen. Selamat siang Mas Indra, Pak Irfai, Bu Ina. Selamat siang Pak Indra. Siang, Mbak Jani. Ya, terima kasih ini kepada Pak Irfai dan Bu Ina sudah berkontribusi dalam acara Kobarkan Halal hari ini. Izin Sama-sama, Mbak Mas, Jan. ingin menyampaikan terkait dengan fasilitasi sehati.id. Ya, eh, selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan fasilitasi sehati.id karena memang sekarang posisi kuotanya habis ya. Jadi em, nggak ada kuota nih sekarang dan kalaupun kuota war itu banyak yang tidak dapat seperti itu. Nah, jadi kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, ini ada PP nomor 42 tahun 2004 pada pasal 104. Sini mungkin saya bacakan saja. Untuk ayat 1, dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pendanaan dapat dilakukan juga dengan yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pembiayaan dari dana kemitraan. Yang keempat, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain. Yang kelima, dana bergulir. Dan yang terakhir, sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Nah, lalu untuk yang ayat 2, dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki kepentingan mendesak untuk mengajukan sertifikasi halal. Pembiayaan sertifikasi halal dapat berasal dari pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Oke, berarti dengan adanya PP yang terbaru ini ya, PP nomor 42 tahun 2024, pelaku usaha bisa mengajukan pengajuan sertifikasi self-declare ini secara mandiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah lengkapi di dalam dashboard Swakarta. Mungkin saya share. Oke, ketika kita masuk ke dashboard Swakarta, kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada 4 kode referral. Untuk yang fasilitasi sehati.id itu ada yang di paling ujung kanan, paling ujung kanan. Mas Indra mungkin dibantu mic-nya, Mas. Kayaknya bocor. Oke, di ujung kanan ini ada referral fasilitasi sehati. Nah, ini bisa digunakan dan bisa dibagikan untuk pelaku usaha yang ingin membiayai pengajuannya secara mandiri. Seperti itu. Oke, kita klik di sini. Ini nanti akan diarahkan untuk ke form pengisian datanya. Di sini ada form pendaftaran fasilitator. Ketika nanti ada pelaku usaha yang ingin membiayai pengajuannya secara mandiri, itu nanti kategori fasilitatornya bisa dipilih yang pengusaha, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk lembaga, yayasan, asosiasi itu ketika nanti ada kerjasama ya dengan lembaga, misalkan Dinkop atau Kemenprin seperti itu. Nanti bisa pilih sesuaikan saja dengan kategori yang ada. Ketika nanti pelaku usaha ingin membiayai mandiri, itu nanti kategorinya pilih yang pengusaha. Lalu nama fasilitatornya bisa disesuaikan saja, lalu diisi dengan email aktif, nomor WhatsApp juga harus aktif, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, lalu alamat lengkap. Nah, selanjutnya di jumlah SH nanti bisa disesuaikan. Satu SH atau satu KBLI itu biayanya sebesar 230.000. Jadi nanti ketika pelaku usaha kan satu NIB itu maksimal 3 pengajuan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan saja. Kalau nanti ada beberapa PU, itu nanti bisa digabungkan juga dalam satu invoice ini. Ketika nanti ada gabungan beberapa PU, nanti bisa digabungkan saja, ini bisa disesuaikan jumlahnya, seperti itu. Jadi untuk pengajuan fasilitasi sehati ini bisa satu PU saja atau bisa sekaligus. Nah, untuk biayanya sebesar 230.000 per KBLI atau per SH. Nanti ada biaya administrasi sebesar 2.500.
Lalu kita pilih metode pembayaran. Nah, untuk pembayarannya nanti bisa dipilih via FinPay atau Kris, seperti itu. Nah, setelah itu, sebagai pendamping, nanti kita juga mendapatkan notifikasi di dashboard. Untuk di dashboard, kita bisa cek di menu fasilitasi sehati. Nah, ini ada recordnya, Bapak Ibu sekalian. Contohnya di punyanya Mas Aji Saputra ya, ini ada pengajuan, ada 30 SH yang diajukan seperti itu. Nah, nanti dari fasilitator atau pelaku usaha itu mendapatkan email seperti ini. Nah, ini akan mendapatkan email di dashboardnya. Ini tadi kalau 30, jadi totalnya 6.902.000. Oke. Nah, nanti untuk P3H pun juga mendapatkan sisi emailnya di dashboard. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak sebagai lembaga ya, LP3H itu tidak bisa membantu mengajukannya. Kenapa? Karena lembaga itu kan nggak berhak ya. Jadi nanti untuk pengajuan yang ini, fasilitatornya itu akan diajukan di bawah Yayasan Edukasi Halal Indonesia. Jadi nanti setiap hari Jumat ya, nih, setiap hari Jumat itu kita ajukan minimal 10 pengajuan esanya. Kalau sudah mencapai 10 ya, nanti bisa langsung diajukan, nanti bisa konsultasi saja dengan Mbak Konita ataupun dengan Mbak Hamidah. Nah, ini adalah dashboard untuk pengajuan ya di Edukasi Hal Indonesia. Ini diajukan per invoice, Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk berapa lamanya ini kurang lebih sekitar maksimal ya, maksimal tuh bisa sampai 14 hari. Jadi, karena diajukannya minimal 10 pelaku usaha. Kalaupun tadi ada Bapak Ibu yang pengajuannya cuma satu pelaku usaha, itu tidak apa-apa. Karena nanti pengajuannya itu dikolektif dengan pelaku usaha lain dari pendamping yang lain, seperti itu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena tidak ada kuota, kuota yang gratis itu kan sedang habis. Jadi di Edukasi Wakaf Indonesia itu memiliki platform fasilitasi sehati yang mengakomodir ketika pelaku usahanya ingin membiayai pengajuan self declare-nya secara mandiri di bawah Yayasan Edukasi Halal Indonesia nanti yang akan mengajukan ke BPJPH seperti itu. Ya, mungkin pemberitahuan singkat terkait fasilitasi sehati. Ini mungkin cukup, Mas Indra. Mungkin bisa dibuka tanya jawab sebelum nanti lanjut ke Mas Fas. Baik, terima kasih Mbak Jen tadi penyampaian materi terkait fasilitasi. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak usah resah lagi apabila kuota sedang habis. Jadi kita dari Edukasi Wakaf Indonesia memberikan solusi yaitu kuota non sehati. Jadi Bapak Ibu semuanya apabila pelaku usaha yang didampingi memang benar-benar ingin mendapatkan sertifikat halal terbit, tapi menunggu kuota cukup lama dan mau untuk melakukan pembayaran, nah nanti bisa melakukan bisa order jasa melalui akun sehati. Baik semuanya. Jadi nanti bisa seperti tutorial yang telah disampaikan oleh Mbak Jen tadi melalui dashboard Swakarta di bagian fasilitasi nanti Bapak Ibu semuanya bisa mempraktekkan, bisa dicek, bisa mungkin bisa dibukalah dashboardnya agar bisa lebih memahami bagian-bagian dari dashboard Swakarta. Ini kita buka sesi tanya jawab untuk terkait fasilitasi Bapak Ibu semuanya. Oke, ini ada Pak Sugeng ya, raise hand. Silakan Pak Sugeng. Baik, terima kasih Endra. Saya numpang tanya ini terkait dengan fasilitasi itu yang sertifikat mandiri itu. Kemarin saya punya teman P3H yang beda provinsi. Terus ada PU yang mau bayar. Bagaimana kalau kita bagi pakai referral kita yang sehati yang punya EWI itu, terus nanti prosesnya seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, mungkin terkait proses begitu ya Pak Sugeng. Ini, karena itu beda provinsi ya. Artinya kita bukan nggak boleh mendampingi di situ. Jadi pendamping dari beda provinsi yang mengajukan. Oke, Selain oke. EWI itu. Baik, silakan Mbak Jen, mungkin bisa dibantu Pak Sugeng. Baik, untuk Pak Sugeng P3H-nya itu P3 EWI bukan Pak?
Kalau yang itu bukan yang beda provinsi itu. Oh, bukan ya. Berarti nanti bisa pakai ini Pak, Justip Pak. Nah, jadi eh, di EWI itu ada ini ya fitur Justip ketika nanti P3H lain ingin titip order untuk kode fasilitasi gitu ya. Nanti bisa diakomodir saja Pak Sugeng, nanti bisa menghubungi Mbak Konita dan Mbak Hamidah nanti untuk teknisnya seperti apa. Nah, nanti akan ada pembagian fee-nya juga Pak Sugeng terkait hal ini, seperti itu. Karena ini ya Pak Sugeng ya, minimal itu harus 10 pengajuan Pak. Jadi eh, di pool saja Pak untuk beberapa pengajuannya dari lembaga tersebut, Pak. Karena kan beda lembaga ya, Pak ya, dari P3 lain ya, Pak ya. Ya, Jadi ya. harus disesuaikan juga, Pak, untuk minimal pengajuannya. Kalau sama-sama di EWI enak, Pak. Kita bisa dikolektif menjadi satu karena lembaganya sama. Seperti itu, Pak Sugeng. Detailnya Baik, mungkin nanti baik. bisa Jadi, kontak Mbak Konita atau Mbak Hamidah ya, Pak ya. ya. Dan Nah, kemarin kan kenapa Bapak kebetulan Ibu juga. harus menggunakan fasilitasi sehati dari EWI? Nah, karena fasilitasi sehati yang dari EWI ini sangat aman, Bapak Ibu sekalian, tidak akan terjadi kebocoran kuota. Karena nanti untuk akun PU dan jika sudah ada akun PU-nya itu akan diinputkan oleh asisten sehati. Nah, untuk asisten sehati itu tugasnya bisa menginputkan kode fasilitasi sehati dan bisa juga nanti kalau ada yang belum sama sekali diinput oleh pelaku usaha atau P3H, nanti bisa dialihkan saja ke asisten. Itu demi menjaga kode fasilitasi agar tidak bocor. Karena pengalaman sudah ada banyak ya pada fasilitasi lembaga lain yang bocor, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tidak ingin hal tersebut terjadi lagi dan kode fasilitasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga untuk kode fasilitasi ini akan dikerjakan ya oleh asisten sehati. Nah, untuk jasa asisten sehati ini ada biayanya Bapak Ibu sekalian. Kalau datanya sudah menjadi draft, itu potongannya 10.000 diambil dari fee pendamping. Nah, kalau belum sama sekali diisi oleh pelaku usaha atau untuk oleh pendamping juga, itu jasa asistennya sebesar 25.000 diambil dari fee pendamping. Seperti itu, Pak Sugeng atau Bapak Ibu yang lain. Mungkin itu Mas Indra. Ya. Silakan Pak Artinya, Sugeng. artinya begini, Mbak. Mohon maaf. Silakan disampaikan Pak Sugeng. Ya. Susul nggak Artinya, apa-apa. artinya begini. Nanti kalaupun itu dari kan beda 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 P3H, bukan dari EWI. Misalkan sudah terkumpul 10. Artinya yang terpenting membuat membuat akun saja sehingga nanti yang menginputkan itu dari asisten begitu, Kak. Iya Pak, benar Pak. Nanti kalau dari pendamping lain itu semua harus sudah diisi Pak. Karena Hmm. kan perval nggak mungkin ya Pak ya dilakukan oleh pendamping EWI kan akunnya juga bukan pendamping kita ya Pak ya. Nanti untuk yang pendamping yang lain pastikan semua data itu sudah diisi semua dan nanti asisten itu tinggal memasukkan kode fasilitasinya saja Pak. Oh begitu. Iya, Baik, terima kasih, Kak. ya Pak. Nah, untuk jasa asistensi saat ini karena kuota sehati yang gratis itu tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk asisten ini sementara off. Kita hanya melayani untuk yang fasilitasi, untuk yang non sehati. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya, karena banyak yang pertama juga. Mungkin itu saja Mas Indra. Baik, kita lanjut untuk penanya berikutnya dari Angelin Febri. Silakan dibuka mic-nya untuk bertanya. Silakan Angelin Febri untuk dibuka mic-nya dan disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Kalau mungkin belum, kita lanjut ke Ibu Sumi.
Silakan dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Mas Indra. Izin bertanya, jika kita kan sudah nginput nih di halal, untuk menunggu pengirimannya seperti apa? Berapa lama prosesnya? Asisten akan mengirimkan kodenya begitu. Apakah saya misalnya harus koordinasi dulu ke asisten atau asisten langsung menginputkan ke pengajuan yang saya lakukan? Begitu Mas, terima kasih. Baik, mungkin Mbak Jen bisa langsung dibantu jawab. Baik, terima kasih Bu Sumi. Jadi setelah kita mengisi, itu kita cek dulu sudah mencapai minimal pengajuan atau belum. Nah, setelah sudah, itu diajukan setiap hari Jumat sore. Lalu nanti sekitar hari Senin atau Selasa, itu nanti eh, akan ini ya, akan muncul biasanya kodenya. Nah, setelah itu kalau sudah muncul kodenya, baru bisa asisten itu langsung input. Jadi sebelum kita order itu kalau sudah order ya, kalau sudah order di fasilitasi Sehati itu nanti pasti akan dihubungi oleh Mbak Konita ataupun asisten ya. Kita hubungi dulu, kita tanyakan juga untuk akunnya sudah ada atau belum, sudah diinput atau belum. Nah, ketika sudah ada datanya, sudah diinput, sudah dibuat akunnya, itu kita akan minta akunnya. Nah, nanti kita infokan juga ketika kode itu sudah ada, akan diinput oleh asisten, lalu nanti diarahkan untuk verval dari P3 seperti itu. Bu Sumi. Jadi nanti asisten akan terus menghubungi P3H. Begitu Bu Sumi, mungkin sudah cukup jelas. Oke, mungkin kita lanjut untuk penanya selanjutnya saja ya Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ke Sunarto Edi Mulyono. Silakan dibuka mic-nya untuk bertanya. Silakan Pak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sunarto. Mau tanya kalau yang ini kan apa kota Sehati yang gratis kan belum ada kota. Kalau yang reguler itu eh, dapat invoice dulu ke ini kan nagih ke PU apa gimana, Pak? Em, untuk pendamping tidak melayani reguler, Pak. Mungkin apakah yang dimaksud Oh. itu fasilitasi yang non sehati, Pak Sunarto? Ah, iya, fasilitas yang Sehati ya. Ya, yang non sehati nanti bisa Iya. ditanyakan dulu saja Pak ke pelaku usaha Pak atau bisa disampaikan juga di websitenya ya fasilitasi sehati. Ini Iya. ada kesempatan kalau memang tidak mau menunggu yang gratis itu bisa membiayai secara mandiri Pak. Nanti arahkan saja pelaku usaha untuk mengisi datanya Pak. Kirimkan saja linknya. Atau Oh, ketika gitu. PU Gaptek nanti Bapak bisa bantu Pak sebagai pendamping. Enggak waktu pembayaran itu Mbak, maksudnya pembayarannya apa nunggu invoice-nya atau bayar dulu gitu? Pembayaran bisa dilakukan ketika invoice-nya sudah muncul, Pak. Mungkin Oh, saya gitu itu. tampilkan lagi ya, Pak ya. Iya, iya. Mohon. Jadi nanti Bapak bisa share untuk link referral yang fasilitasi di sini. Bapak bagikan Iya. saja ke pelaku usahanya. Ini diisi semua, Pak. Oh, Eh, iya. Metode pembayaran juga diisi, nanti akan muncul invoice, Pak, yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Nah, invoice juga terkirim di email pelaku usaha dan emailnya P3H, Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi setelah mengisi ini, pastikan ini emailnya valid ya, Pak ya, sehingga pelaku usaha bisa dapat langsung pemberitahunya di email, Pak. Oh, iya, iya. Oke. Jadi jumlahnya besarannya berapa, itu nanti pelaku usaha langsung tahu, Pak, di sini. Oh, iya, iya. Mungkin itu Pak Sunarto. Ada yang mau Ya, ditambahkan Pak Sunarto?
Ya, sementara itu dulu ya. Baik. Baik Pak, nanti untuk konsultasi bisa langsung saja menghubungi Mbak Konita ya Pak ya. Di dashboard Oke ya. sudah ada kontaknya juga di paling ujung kanan. Ini Oh ada ya. Mbak Konita untuk konsultasi. Mungkin Oke, itu terima saja kasih. Mas Indra, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Fas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jen atas penyampaian terkait fasilitas tadi. Sudah ada tanya jawab beberapa penanya ya terkait fasilitasi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu semuanya bisa dibuka dashboard Swakartnya, bisa dicari menu fasilitasi. Oke, untuk selanjutnya mungkin ini, oke, mungkin untuk selanjutnya ini nanti akan ada sedikit penyampaian materi dari saya karena berhubung Mas Pas ada sedikit kendala. Ini nanti saya akan menggantikan penyampaian materi terkait penilaian halal. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah cukup banyak membaca, sudah cukup banyak mengetahui terkait penilaian halal yang ada di edukasi Indonesia. Baik yang sudah di broadcast melalui via chat atau mungkin via grup Bapak Ibu sudah membaca. Nah, ini nanti akan saya sampaikan sedikit terkait penyedia halal. Ntar saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah terlihat Bapak Ibu semuanya di layar. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya minta waktunya terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya. Seperti yang sudah saya tampilkan di layar, di Bapak Ibu bisa membaca pendaftaran di kelas online batch 1 penyelia halal reguler khusus untuk P3 Edukasi Warga Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di reminder di grup atau mungkin chat secara pribadi, Bapak Ibu mendapatkan kesempatan emas karena Bapak Ibu semuanya adalah pendamping proses produk halal edukasi warga Indonesia. Sebagai seorang pendamping halal yang ada di edukasi warga Indonesia, kami memberikan kesempatan pertama bagi Bapak Ibu semua untuk menjadi penyelia halal reguler. Jadi untuk saat ini, untuk di batch kita yang pertama kali ini, kita semua fokuskan untuk 15.000 P3H yang ada di edukasi wakaf Indonesia untuk menjadi penyelia halal reguler baik semuanya. Jadi ini di bulan November ini adalah kita sudah mulai pendaftarannya, sudah mulai registrasinya. Untuk pendaftarannya nanti Bapak Ibu sudah masuk di batch yang 1. Kalau sudah ada tulisan batch 1, tentunya pasti akan ada batch selanjutnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut nanti ditunggu saja. Kita fokus untuk batch yang pertama. Nah, untuk penyelia halal reguler ini bisa dibaca Bapak Ibu-nya mulai dari Sabtu 23 November adalah batas akhir pendaftaran untuk penyelia halal reguler. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sekarang berada di tanggal 12 November, berarti ya sekitar 2 minggu sedikit Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendaftarkan diri untuk menjadi seorang penyelia halal reguler. Ya, untuk caranya bagaimana Mas Indra? Untuk caranya cukup mudah Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu semuanya hanya cukup mempunyai akun Swakarta yang sudah aktif dashboardnya, terbuka dashboardnya, bisa digunakan. Dan nanti Bapak Ibu semuanya bisa langsung membuka pada menu yang ada di dashboard Swakarta, yaitu upgrade ke penyelia. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa dipraktekkan atau mungkin sekarang sudah bisa sambil Zoom, bisa sambil buka lewat HP atau mungkin bisa buka lewat laptop, buka dashboard Swakartanya, kemudian masuk ke menu update ke penyelia. Di situ adalah nanti akan ada pemberitahuan bagaimana caranya untuk mengupdate menjadi penyelia. Nah, nanti diikuti saja. Caranya cukup mudah sih Bapak Ibu, seperti mungkin seperti melakukan upgrade device validasi
dan juga seperti jasa order asisten. Caranya cukup sama. Nah, untuk biayanya sendiri, untuk upgrade penyelia halal reguler, Bapak Ibu nanti bisa dicek juga di menu upgrade ke penyelia, nanti tertera di situ untuk nominal pembayarannya nanti bisa dibuka secara mandiri, tidak saya sampaikan secara langsung. Kemudian untuk jadwal diklat online-nya bisa kita lihat untuk BIMTEK Pradiklat itu akan kita adakan setelah penutupan pendaftaran pada 23 November 2024. Nanti untuk BIMTEK-nya yaitu adalah tanggal 25 November 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang pertama, diklat online yang pertama adalah BIMTEK Pradiklat tanggal 25 November 2024. Kemudian untuk diklat LMS, Learning Management System, yang bisa kita akses 24 jam setiap hari, yaitu adalah 26 November 2024. Ini Bapak Ibu semuanya bisa akses ya, untuk LMS bisa 24 jam. Jam kapanpun bisa diikut. Kemudian untuk kelas pembinaan, tiap hari Kamis jam 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk yang terakhir adalah pengumuman kelulusan, yaitu 30 Desember 2024. Mungkin akhir tahun kita sudah ada pengumuman terkait penyedia halal reguler. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya terkait penyedia halal. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi Bapak Ibu semuanya, para pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia, untuk bisa mengupgrade diri. Kemarin hanya bisa membantu untuk pendampingan bagi yang pelaku usaha yang self-declare saja. Saat ini edukasi wakaf Indonesia bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk mengupgrade diri menjadi penyedia halal reguler. Jadi untuk produk-produk yang harus dilalui melalui reguler, Bapak Ibu semuanya bisa mendaftarkan diri melalui platform Swakarta yang ada di Swakarta, yaitu upgrade ke penyedia. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mulai pendaftarannya, bisa mendaftarkan diri sehingga bisa membantu pelaku usaha, bantu mungkin yang membutuhkan jasa untuk reguler. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini jadwal online-nya, jadwal pendaftarannya, batas pendaftarannya bisa dibuka di flyer yang disampaikan melalui chat group. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan terkait penyedia. Mungkin kita persilakan terlebih dahulu untuk yang ingin bertanya terkait penyedia. Silakan Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya terkait penyedia halal bisa raise hand. Oke, oke. Oke, mungkin ada yang raise hand. Bu Kartina, silakan dibuka mic-nya untuk bertanya. Silakan Bu Kartina. Assalamualaikum Mas Indra, terkait Salam. penyelia ya. Betul. Jadi kalau misalnya yang sudah halal advisor, kemudian dia merekomendasi P3H yang Jiwannya, Jiwan itu generasi satunya ya di bawahnya, itu kan ada fee referral ya 240.000, benar? Untuk referral saat ini belum, karena jadi baru untuk para P3H yang sudah memiliki akun Swakarta langsung di-upgrade saja di bagian menu. Ya, benar. Contohnya misalnya saya sudah melakukan pembayaran 1,780 untuk penyelia halal. Kemudian ada 10 orang di tim saya yang ada di generasi satu saya juga melakukan hal yang sama. Kemarin kan ada referral ya 240.000, benar nggak per satu P3? Betul Ibu Kartina. Jadi untuk nanti ada ya free bagi referral yang Bu Kartina rekrut. Jadi nanti ada fee bagi rekrutan Ibu yang melakukan upgrade penyedia. Gitu. Nanti akan dibayarkan setiap, ya betul.
setiap Ya, bulannya. ini pertanyaannya, fee itu dibayar sekaligus atau dibayar bagaimana mekanisme pembayarannya? Contohnya tadi, saya mendaftar sebagai penyelia, kemudian saya upgrade dengan membayar 1.780. Kemudian ada 10 orang di generasi pertama saya juga melakukan hal yang sama. Kalau kalkulasi saya kan artinya saya akan dapat referral 2,4 juta. Nah, kira-kira mekanisme pembayarannya seperti apa, Mas Indra? Baik, bukannya jadi untuk mekanisme pembayaran sama, kita akan akumulasi setiap 1 bulan sekali seperti pembayaran referral NIB, pembayaran aktivitas validasi, juga pembayaran referral penyelia halal. Jadi nanti kita akumulasi, misal 1 bulan ini Bu Kartina ada 10 rekrutan atau mungkin 15 rekrutan, nanti kita akumulasi dalam 1 bulan. Gitu Bu Kartina. Oke, Mas Indra, clear dan jelas. Terima kasih ya. Siap, terima kasih Ibu Kartina. Mungkin kita lanjut untuk penanya berikutnya. Bapak Maulana, silakan dibuka mic-nya untuk bertanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Mas Indra mau nanya, kalau misalkan nanti jadi penyelia, itu kan kita yang mencari PU reguler ya. Nah, kalau misal kita mencari PU reguler, berarti kan kita nanti ada ini ya, kontrak kerjasama, nanti kita digaji berapa, kan gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak yang di tempat kami ini kan banyaknya sate. Sate itu kan sudah berjejer banyak. Tapi kan ini pelakunya pelaku mikro, bahkan lebih kecil lagi gitu ya. Nah, itu kan mereka juga belum tentu mau yang ini ya, yang reguler ya. Nah, apakah nanti ini LPH-nya juga kemana biayanya kan masih gantung itu belum jelas. Kita juga mau menjelaskan berapa biayanya ke PU juga belum tahu gitu. Nah, itu gimana Mas untuk meyakinkan kami ini supaya kami mau jadi ini ikut pelatihan penyelia karena sekarang masih ragunya itu. Lain nanti kalau udah jadi ikut pelatihan, kami nggak tahu nih di mana nyari PU-nya yang mau berbayar. Sementara kami juga menjelaskannya berapa biayanya juga belum clear gitu kan. Gimana itu Mas Indra? Oke, baik. Pertanyaan cukup bagus Pak Maulana. Jadi untuk kontrak terhadap pelaku usaha nanti akan lebih jelasnya kita akan sampaikan ketika diklat penyelia Bapak Ibu semua. Jadi memang belum kita sampaikan saat ini karena itu memang menjadi poin penting bagi kita para penyelia halal reguler. Jadi bagaimana nanti kontrak kerja bagi hasil yang harus kita lakukan terhadap pelaku usaha baik dari mikro sampai yang lebih dari 50 miliar. Dan itu nanti akan kita sampaikan waktu diklat. Jadi memang belum bisa kita sampaikan saat ini Pak Maulana. Begitu Pak Maulana. Nah, yang terkait sate tadi gimana Mas? Yang mikro tadi, apakah dia tetap reguler atau masuk ke self declare tapi dengan syarat atau gimana itu? Kalau sate tetap reguler Pak Maulana. Mungkin Tetap akan masuk ke izin menambahkan Mas Indra. silakan Mbak Jen. Ya, Pak Maulana, karena kan sekarang sudah masuk wajib halal ya Pak ya. Mm-mm. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal kan sekarang sudah berjalan ya dendanya ya. Mungkin nanti disampaikan saja Pak untuk PP yang terbaru pelaku usahanya. Karena kan memang sekarang wajib ya untuk memiliki sertifikat halal. Oh ya, Terlebih lagi untuk PP yang mana ya Mbak Jen? PP PP yang 42 tahun 2024 Pak. Oh, di Itu situ ada di dashboard. udah ada ini ya, penjelasan tentang dendanya berapa gitu. Ada Pak. Nanti cek saja ya Pak ya di dashboardnya. Oke. Karena sekarang sudah masuk wajib halal. Kan kemarin tuh tanggal 17 Oktober ya Pak ya tahun 2024. Itu sudah berjalan Pak. Oke, terus yang mengeksekusi denda itu siapa ya Mbak? Nanti dari BPJPH Pak. BPJP. Oke. Baik, terima kasih Pak Maulana. Oke, sama-sama Mas Indra. Cukup menjawab dari yang telah ditanyakan. Baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu kita terbatas, kita sudah ada di penghujung acara. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber pertama Ibu Ina, kemudian narasumber kedua Pak Irfai,
sudah disambut oleh Mbak Jen terkait fasilitasi, dan terakhir adalah tadi yang saya sampaikan terkait penyelidik halal. Jadi saya himbau untuk Bapak Ibu semuanya, ini merupakan kesempatan emas bagi Bapak Ibu pendamping proses produk halal bisa mengupgrade diri. Kita dari pusat sudah memberikan fasilitas yang terbaik. Bagaimana kalau kuota habis kita ada yang mandiri. Kalau kita mau yang reguler kita ada penyelia juga. Nah, nanti silakan Bapak Ibu semuanya bisa menjadi perhatian, jadi pemahaman dari Bapak Ibu semuanya. Belum kita akhiri, mungkin ada closing statement dulu dari kedua narasumber kita pada siang sampai sore hari ini. Mungkin kita mulai dari Bu Ina Garniati, mungkin ada closing statement pada teman-teman P3H yang hadir pada hari ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk closing statement saya mungkin begini. Kita tetap semangat belajar, jangan pernah kendor untuk terus meningkatkan ilmu dan selalu mau menerima masukan ya dari yang lain. Saya juga mohon maaf karena pasti banyak sekali kekurangan dalam apa yang saya sampaikan, tapi selalu mencari kata kunci ya dalam setiap acara Zoom atau apapun, kita selalu mencatat kata-kata penting yang bisa jadi pelajaran hari ini. Dan tadi saya berterima kasih sekali kepada Bu Kartina yang sudah memberikan masukan untuk kita lebih meluruskan niat lagi ya dalam bekerja, sehingga tidak hanya mencari uang, tapi mudah-mudahan bernilai pahala buat kita. Demikian, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam limpahan rahmat Allah karena niat yang selalu diluruskan dalam mendampingi para pelaku usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk pemateri yang kedua dari Pak Irfai. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan Pak Irfai. Mungkin Pak Irfai sedang ada kendala, jadi terlempar dari Zoom. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja acara pada klinik bisnis pada siang sampai sore hari ini. Mungkin dari kami banyak kurang, banyak salah, kami mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina Garniati, terima kasih Pak Irfai, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah ikut hadir, sudah bertanya, sudah ikut partisipasi. Semoga kita baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mas Nat. Terima kasih kembali Mas